Adik-adik, selamat pagi. Pagi Elsa. Ya adik-adik, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, yuk kita sama-sama naikkan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke adik-adik semua kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami hingga akhir minggu ini. Kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau yang menolong kami, memimpin kami agar kami bisa fokus, bisa betul-betul mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua, kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita katakan Yesus yes. Memuji Tuhan yang hidup dalamku, anak Allah yang penuh kasih, yang mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, sekali lagi ya. Memuji Tuhan yang hidup dalamku.
penuh kasih yang mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup. Lompat ya adik-adik ya. Di dalamku. Yes. Oke, adik-adik. Adik-adik silakan duduk. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Ya, mari adik-adik semua kita sama-sama kita duduk yang baik. Kita siapkan telinga kita dan hati kita untuk kita bisa mendengarkan cerita hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Biar setiap firman yang sudah kita dengarkan bisa terus ada di dalam hati kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi adik-adik ya, kita naik pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak semuanya yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua ya, untuk anak-anak, untuk mama, juga untuk papa, dan semuanya yang ada di rumah kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan satu buah renungan untuk kita semua. Kalau 2 minggu yang lalu anak-anak sudah merenungkan tentang bagaimana kalian bersikap memiliki sifat yang tidak sombong ya. Sebagai contoh adalah kisah tentang Yusuf. Nah, hari ini Losa akan bawakan satu renungan untuk anak-anak semuanya. Kita akan memiliki sifat atau juga sikap yang jangan mudah untuk tergoda ya. Tapi sebelumnya anak-anak, kita akan masuk di dalam doa dulu. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah memperkenankan kami semua untuk kembali beribadah bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan lause-lause kami, walaupun kami berada di tempat dan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersatu, bertemu satu dengan yang lain melalui ibadah ini. Satukan hati kami Tuhan, dan dekatkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, taat kepada Tuhan. Terlebih kami boleh melaksanakan firman Tuhan yang hari ini akan kami renungkan bersama dengan lose-lose kami. Terima kasih ya Tuhan, beri kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan boleh duduk diam dengan baik. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Losa yang pertama sudah katakan, Losa akan memberi renungan kepada kalian tentang bagaimana kita itu jangan mudah untuk tergoda. Ya, tergoda terhadap apa? Tergoda terhadap semuanya. Ya, ada kemalasan ya, tergoda untuk bermain yang tidak sesuai dengan waktunya. Tapi sebelumnya
kita akan lihat satu buah perikop ini di dalam kitab Kejadian 39. Anak-anak di sini Lose tidak akan membacakan, tapi sedikit akan mengulas ya. Nanti setelah itu anak-anak akan boleh membaca ya dengan didampingi mama atau papa atau cici yang ada di rumah kalian ya. Nah, di dalam ayat ini ya menceritakan tentang Yusuf. Kalau 2 minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan cerita dari Lose kalian ya, itu tentang bagaimana Yusuf bersikap terhadap saudara-saudaranya. Anak-anak tahu ya, Yusuf itu adalah dari 12 bersaudara ya. Nah, dari mereka itu Yusuf adalah anak yang paling dikasihi, paling disayangi oleh ayahnya ya. Nah, hal ini membuat saudara-saudaranya itu iri kepada mereka ya. Yusuf memiliki satu kemampuan yang lebih dari saudara-saudaranya ya. Dia memiliki hati yang tidak sombong. Kemarin ya Lose 2 minggu yang lalu sudah ceritakan ya. Hati yang mau taat ya, taat kepada orang tua, taat juga kepada kakak-kakaknya. Kemudian juga sifat Yusuf yang lain misalnya itu rajin ya. Nah, sekarang di dalam ayat yang saat ini kita akan bahas, yang akan kita renungkan ya, itu tentang ketika Yusuf sudah dijual oleh saudara-saudaranya ya. Kemudian dia dibawa ke rumah Potifar ya, seorang kepala pada suatu kerajaan ya, itu yang dipimpin oleh seorang yang bernama Firaun ya. Itu dia bekerja di situ, dia dijadikan budak ya. Tetapi ketika dia sudah masuk di dalam rumah Potifar, dia menjadi seorang budak, pekerjaan dia lakukan dengan baik ya. Semuanya dia selesaikan, semuanya dia kerjakan dengan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan tanggung jawab. Nah, pada suatu ketika Yusuf ini ya yang memiliki paras ya, memiliki wajah yang ganteng ya seperti kalian ya yang cowok ya, itu dia sangat menarik sekali ya, sangat menarik sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu sangat menyukai dia ya. Tidak juga istri dari Potifar. Nah, tetapi Yusuf ini orangnya sekali lagi orang yang tidak mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Dia tetap mengerjakan pekerjaannya tanpa terganggu dengan hal-hal yang membuat dia itu untuk tertarik pada sesuatu yang menyukakan, menyenangkan dia sendiri. Nah, ya. Pada suatu hari Yusuf ini merasa bahwa dirinya tidak nyaman karena apa? Karena dia merasa digoda, ya, digoda oleh istri Potifar. Tetapi apakah Yusuf terpengaruh? Di sini Yusuf tidak terpengaruh, ya. Dia tetap menjalankan apa yang dia lakukan walaupun dia juga difitnah. Nah, anak-anak, dari sifat-sifat Yusuf, ya, yang dia lakukan di dalam pekerjaannya sebagai budak di keluarga dari Potifar ini, ya, ia tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dia merasakan bahwa dirinya apa yang ia lakukan itu adalah pendampingan dari Tuhan. Nah, sebelum itu Lose pengen artikan apa sih godaan itu, ya. Anak-anak harus tahu godaan itu adalah rasa ingin, ya, rasa ingin merasakan suatu kesenangan. Kesenangannya tapi hanya jangka pendek. Ya, kesenangannya itu hanya sementara. Gak akan tahan lama, ya. Dan dengan mendatangkan kesenangan ini dalam jangka yang pendek. Ya. Nah, contohnya apa anak-anak? Ya.
untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan anak-anak disuruh untuk baca renungan. Siapa di sini anak-anak yang masih tetap membuat renungan atau membaca renungan di rumah? Ya, kan Lose selalu memberi tahu kepada kalian kalau buku renungannya habis, kalian boleh kasih tahu ke Losenya masing-masing supaya anak-anak bisa tetap membawakan atau membaca renungan, kemudian mengerjakan tugas-tugas di dalam renungan tersebut, ya. Nah, contohnya itu. Nah, karena anak-anak masih memegang yang saat ini masih selalu memainkan HP, ya. Dia kemudian main game, saking keasikannya lupa untuk melaksanakan tugasnya. Nah, itu salah satu kesenangan. Tapi akibatnya apa? Tugasnya menumpuk. Kalau tugasnya menumpuk, kalian akan capek sendiri. Timbul uring-uringan, timbul rasa marah. Akhirnya semua pekerjaan tidak diselesaikan dengan baik, ya. Ini terlebih yang anak-anak sudah sekolah nih, ya. Tapi kalau untuk adik-adiknya itu harus banyak belajar nanti dari cici-cicinya atau kokonya, ya. Nah, kemudian apalagi kesenangan yang sifatnya sementara. Misalnya kalian harusnya bangun pagi-pagi, ya. Kan harus absen kan? Harus absen belajar. Nah, karena kalian bangun kesiangan, mungkin malam keasikan untuk main, ya, main gadget, ya. Nah, akhirnya kalian kesiangan, terlambat untuk absen. Nah, kena teguran. Mungkin pada saat kamu tidur sampai siang itu merasa enak, ya. Tapi tanggung jawabmu sebagai anak sekolah, tanggung jawabmu sebagai anak-anak, ya, untuk melaksanakan tugas itu tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya itu tadi, godaan-godaan yang banyak itu kalian lakukan, ya. Kemudian juga misalnya lupa dengan tugas-tugas yang diberikan guru. Ini khususnya ya untuk yang sudah sekolah. Ya, akhirnya menumpuk. Banyak contoh-contoh seperti itu, ya. Godaan-godaan itu yang memudahkan anak-anak. Mungkin saat itu kalian nyaman, saat itu anak-anak merasa tidak ada tugas hal lain karena sedang senang dengan apa yang saat itu dia lakukan. Orang tua marah, orang tua tegur, ya, mama papanya sudah beritahu, tidak pernah diperhatikan. Itu salah satu godaan untuk kalian, ya. Nah, kemudian juga kalau godaan itu kamu, ya, lakukan, itu bisa juga mendatangkan mara bahaya dalam jangka yang panjang. Tuh. Contohnya apa? Ketika pelajaranmu tidak berhasil, nilai-nilainya jelek, ya, kalian tidak naik kelas. Dalam waktu 1 tahun kalian sudah online, capek-capek, ya, awal-awal semangat, yang terakhir-terakhir sudah mulai melemah, ya, akhirnya terpaksa tidak naik kelas, ya. Walaupun kita pelajaran online masih tetap ada anak yang kalau tidak memenuhi syarat ya tidak naik kelas, ya. Itu. Nah, dari situ anak-anak kita bisa belajar, ya, dari kisah Yusuf tadi. Kalian bisa mengambil contoh, ya, godaan terhadap apapun, ya, yang saat itu Yusuf terima ketika dia menjadi seorang budak di rumah Potifar, ia tidak menghiraukan. Karena dia hanya berpegang kepada siapa? Berpegang kepada Tuhan. Berpegang kepada apa yang harus ia lakukan, ya, menjadi tanggung jawabnya. Sehingga nanti ketika kalian juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Yusuf tadi, ya, kalian menjadi anak yang berhasil. Nah, bagaimana sih cara menang ketika kalian menghadapi godaan? Ya, ketika kalian menghadapi godaan, bagaimana supaya menang? Ya, kita harus bisa menguasai diri. Ya, tidak seenak-enaknya, tidak semau-maunya. Saya mau bangun pagi,
ya bangun pagi, mau bangun siang, bangun siang. Nah, ketika kalian mau main HP sepanjang hari, main HP sepanjang hari. Itu namanya tidak bisa untuk menang terhadap godaan. Ya, tadi sudah Lose katakan kalau yang namanya godaan itu kesenangannya hanya sementara. Ya, tapi bisa mendatangkan mara bahaya, kesulitan dalam jangka waktu yang panjang. Akhirnya kalian menyesal. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa baca ya di dalam kitab Kejadian ayat 3 pasal 39. Di anak-anak baca. Tadi Lose mengulas sedikit isi dari ayat tadi supaya anak-anak nanti bersama mama sama papa bisa didampingi untuk membaca pada bagian ini. Oke, Lose kira untuk saat ini Lose cukupkan, tapi kalian harus bisa menjadi anak yang sungguh-sungguh bisa diteladani. Bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, ya, dengan perintah ini. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan melalui renungan ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami semakin hari semakin menjadi anak yang baik, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama juga untuk melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Biarlah adik-adik setiap cerita yang kita dengarkan boleh sama-sama kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita boleh terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya adik-adik, mari kita meresponi cerita hari ini. Kita nyanyikan pujian sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit Tuhan Yesus terus mengubahkan kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat,
adik-adik, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya ya Tuhan, dari setiap pujian, setiap firman yang sudah kami dengar, boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam satu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kebaktian kita udah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye.